Bab 911-915. Setelah Lin Dong dan Su Sueling pergi, Su Ming berpikir sejenak dan segera melaporkan berita tentang keduanya kepada pejabat senior keluarga. Bukan karena dia melihat ada yang salah dengan Lin Dong. Namun Su Sueling, sebagai putri ketiga dari garis keturunan langsung keluarga Su, telah bertunangan. Selain itu, tunangannya memiliki status yang sangat tinggi. Tidak hanya dia dilahirkan dalam keluarga Pang, salah satu kekuatan tertinggi di alam Starfire, dia sekarang menjadi tuan muda tertua dan pewaris pertama keluarga Pang. Su Sueling memiliki hubungan yang begitu dekat dengan seorang pria. Jika seseorang ingin menyebarkan berita tersebut, hal itu akan sampai ke telinga keluarga Pang. Dengan kekuatan dan prestise keluarga Pang di alam Xingsu, bagaimana mereka bisa mentolerir rumor seperti itu? Begitu keluarga Pang marah, bagaimana keluarga Su bisa hidup dengan baik? Bukankah ini menimbulkan masalah bagi keluarga Su? Sekalipun mereka tidak punya apa-apa, identitas Su Sueling saat ini sangat sensitif, dan dia harus menjaga jarak yang cukup dari semua pria. Konon tuan muda tertua dari keluarga Pang mungkin akan meninggalkan pengasingan. Untuk menghindari masalah, petinggi keluarga Su belum lama ini berdiskusi bahwa mereka berencana mengganti semua pengawal Su Sueling dengan wanita. Terlihat bahwa keluarga Su juga sangat mementingkan aspek ini. Keluarga Su menerima kabar dari Su Ming. Segera minta dia untuk meletakkan pekerjaannya dan memantau mereka berdua. Yang terbaik adalah tetap bersama Lin Dong dan jangan biarkan dia dan Su Sueling sendirian. Setelah menerima instruksi, Su Ming segera berangkat dan mengejar Lin Dong dan Su Sueling ke arah mereka pergi. Di sisi lain, Su Sueling mengajak Lin Dong mengunjungi markas besar perusahaan perdagangan kornukopia. Meskipun Lin Dong tidak terlalu tertarik dengan hal ini, Su Sueling terlalu antusias. Sebagai tamu, tidak mudah baginya untuk menolak, jadi dia hanya bisa mengikuti. Sebagai markas besar perusahaan perdagangan kornukopia, bisa dibilang tempat ini sangatlah mewah, bahkan lebih bagus dari istana kuno yang ada di bumi, bahkan memiliki luas yang jauh lebih luas. Sepanjang perjalanan, bau uang ada di mana-mana. Lin Dong terpesona dengan apa yang dilihatnya. Tapi sekarang dia tidak iri, tapi memikirkan berapa biaya untuk membangun kantor pusat bank komersial seperti itu. Jika Anda membangunnya sesuai standar ini, berapa banyak poin ilahi yang bisa Anda peroleh? Apakah cukup membiarkan diri Anda langsung memasuki alam suci? Di mata orang lain, hal-hal ini adalah uang, tetapi di mata Lin Dong, hal-hal ini adalah kemuliaan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berdua tidak pergi berbelanja lama-lama. Sesosok segera mengikuti. Orang tua Su Ming lah yang pertama kali menyapa Su Sueling. Para pemimpin keluarga memintanya untuk mengikuti Lin Dong. Dia tidak berani mengendur sama sekali. Nona ketiga, Tuan Qi ingin menanyakan sesuatu padamu. Saya meminta Anda untuk datang. Serahkan Tuan Lin kepada saya akan mengajaknya berkeliling markas. Su Ming melangkah maju dan berkata, guru ketujuh yang dia bicarakan adalah Su Jingyuan, keturunan langsung dari keluarga Su dan adik dari kepala keluarga saat ini. Dia juga penanggung jawab kantor pusat perusahaan perdagangan kornukopia. Statusnya begitu tinggi bahkan Su Sueling, putri ketiga dari keluarga Su, harus dengan hormat memanggilnya kakek ketujuh di hadapannya. Kakek ketujuh sedang mencariku. Aku mengerti. Maka kakek Ming dan Tuan Muda Lin akan diserahkan padamu. Saat dia lelah karena berbelanja, kamu bisa mengajaknya istirahat. Setelah Su Sueling selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan menambahkan, Tuan Lin adalah tamu terhormat saya dan akan segera menjadi tamu terhormat keluarga Su. Kakek Ming tidak boleh mengabaikannya. Jangan khawatir, Nona ketiga, saya pasti akan memuaskan Tuan Lin.
Tuan Lin, saya akan menemui kakek 7 dulu. Jika Anda butuh sesuatu, langsung saja temui kakek Ming dan dia akan memuaskan Anda. Su Sueling menoleh ke Lindong dan berkata, "Oke, Nona Su. Pergilah dan sibuklah. Saya tidak punya kebutuhan apapun, selama saya bisa berpartisipasi dalam pelelangan." "Jangan khawatir, Tuan Lin, saya akan segera mengirimkan Anda undangan pelelangan. Anda bisa langsung mengikuti pelelangan." "Kalau begitu terima kasih, Tuan Tua," Lindong berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tujuan kedatangannya ke sini kali ini adalah untuk berpartisipasi dalam pelelangan, menembak beberapa harta karun, dan mendapatkan poin ilahi untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan level tertinggi masih terlalu lemah di dunia maya bintang. Bahkan lelaki tua di depannya memiliki kekuatan tingkat tertinggi awal. Terlebih lagi, Lindong juga membunuh Jiang Tianxing, pewaris kedua keluarga Jiang. Keluarga Jiang adalah keluarga besar dengan 5 leluhur setingkat orang suci. Meskipun semua orang yang dibawa oleh Jiang Tianxing dibungkam, orang-orang di sekitar Su Sueling masih hidup. Mereka juga semua menyaksikan apa yang terjadi hari itu. Meskipun Su Sueling berjanji tidak akan ada yang membocorkannya, Lindong tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Dia harus membuat rencana ke depan. Jika apa yang dikatakan Su Sueling benar, lalu mengapa keberadaannya diketahui Jiang Tianxing? Banyak dari kekuatan-kekuatan besar ini yang saling menembus. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang-orang di sekitar Su Sueling bukanlah agen yang menyamar. Bahkan jika tidak ada keluarga Jiang, mungkin ada orang lain dari kekuatan lain. Jika bocor dan keluarga Jiang mengetahuinya, Jiang Tianxing akan mati di tangannya sendiri. Jika kekuatan Anda belum meningkat saat itu akan sangat buruk. Lindong tidak percaya keluarga Su akan membantunya. Saya mengetahui dari Su Sueling bahwa keluarga Su sekarang cenderung tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Bagaimana dia, orang luar, bisa menjadi musuh bebuyutan keluarga seperti keluarga Jiang? Selain itu, dia tidak suka menyerahkan nasibnya di tangan orang lain. Jadi sekarang Lindong harus bersiap untuk segalanya. Rencana langkah pertamanya adalah mendapatkan poin dewa yang cukup di lelang ini untuk meningkatkan kekuatannya ke level setengah langkah suci. Dengan cara ini, dia memiliki sejumlah modal untuk bertahan hidup di alam Xingsu. Sama-sama, Tuan Lin, Anda adalah tamu terhormat Nona ketiga, dan tentu saja Anda juga tamu terhormat keluarga Su saya. Jika Anda memiliki kekurangan di masa depan, mohon maafkan saya, Su Ming menjawab dengan sopan. Kalian bicara pelan-pelan, aku akan pergi menemui kakek Qi dulu untuk melihat apa yang terjadi. Nona ketiga, tolong, Nona Su, harap santai saja. Tunggu sampai punggungnya menghilang. Su Mingcai berkata, Tuan Lin, kemana Anda ingin pergi selanjutnya? Saya akan memimpin jalan untuk Anda. Tuan tua, saya sedikit lelah, jadi saya tidak akan pergi ke tempat lain. Tolong bawa saya istirahat, kata Lindong. Dia tidak tertarik pada hal itu. Su Suelinglah yang bersikeras membawanya mengunjungi markas besar perusahaan perdagangan kornukopia. Sekarang setelah Su Sueling pergi, dia pasti tidak ingin melanjutkan. Tuan Lin, apakah Anda tidak akan berkunjung? Masih banyak tempat menarik di markas besar perusahaan perdagangan kornukopia. Terima kasih, Pak Tua, saya benar-benar tidak ingin pergi sekarang, mungkin lain kali. Lindong menolak dengan sopan. Kalau begitu Tuan Lin, ikutlah dengan saya akan membawa Anda ke suatu tempat untuk beristirahat. Su Ming berhenti membujuknya, jadilah orang pertama yang memimpin. Lindong mengikuti, namun, Su Ming, yang berjalan di depan, mengerutkan kening. Baru saja, Lindong sedang mengobrol dan tertawa dengan wanita ketiga dan bersenang-senang berbelanja.
Begitu wanita ketiga pergi, dia tidak ingin melanjutkan. Siapa yang percaya bahwa tidak ada yang salah dengan hal ini? Pesona wanita ketiga Su Sueling. Su Ming mengetahuinya. Dia belum pernah tanpa cadar sebelumnya. Dia adalah wanita berbakat terkenal di alam Xingsu. Keluarga Pang baru memintanya memakainya setelah ia bertunangan dengan tuan muda tertua keluarga Pang. Itu menunjukkan betapa menawannya dia. Wajar jika pria muda seperti Lin Dong tertarik pada wanita ketiga. Yang membingungkan Su Ming hanyalah hal itu, nona ketiga tahu kalau dia sudah bertunangan, jadi mana mungkin dia berani begitu dekat dengan Lin Dong. Bukankah dia takut tuan muda tertua dari keluarga Pang akan mengetahuinya? Ketika dia menikah, apakah dia akan memiliki kehidupan yang baik? Tidak, manajemen puncak keluarga harus diberitahu tentang masalah ini sesegera mungkin. Jika tidak, jika keadaan terus berkembang, wanita ketiga tidak hanya tidak akan memiliki kehidupan yang baik, tetapi keluarga Su juga akan terkena dampaknya. Lin Dong dibawa ke area VIP di markas besar perusahaan perdagangan kornukopiah oleh Su Ming. Karena Su Sueling mengatakan bahwa Lin Dong adalah tamu kehormatannya. Tentu saja, Su Ming tidak akan mengabaikannya. Namun, setelah berpisah dengan Lin Dong, dia segera melaporkan apa yang dilihatnya kepada manajemen senior keluarga Su dan membawa analisisnya sendiri. Saat ini, Su Sueling telah tiba di luar ruang kerja Su Jingyuan, guru ketujuh dari keluarga Su. Dong dong dong, Su Sueling mengetuk pintu. Masuk, sebuah suara tua datang dari ruang kerja. Su Sueling membuka pintu dan masuk. Ruang belajarnya besar dan kuno. Rak buku dipenuhi dengan berbagai macam buku. Menurut perkiraan awal, setidaknya ada ribuan eksemplar. Seorang lelaki tua dengan wajah kemerahan, wajah kekanak-kanakan, dan rambut putih sedang duduk di ruang kerja, melihat informasi di atas meja. Kakek ketujuh, Sueling datang untuk menyapamu. Su Sueling menyapa dengan hormat. Dengarkan suara Su Sueling. Su Jingyuan hanya mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Sueling ada di sini, silakan duduk. Su Sueling tidak sopan, mencari tempat duduk, dan kemudian bertanya, saya ingin tahu mengapa kakek tujuh datang kepada saya. Sueling, aku sudah lama keluar, aku sudah cukup bersenang-senang. Kakek Ki, aku di sini bukan untuk bermain, tapi untuk membantu. Jawab Su Sueling tidak puas. Tidak peduli apa yang kamu lakukan saat keluar. Kamu sudah keluar begitu lama. Saatnya untuk tenang ketika kamu kembali. Jangan keluar dan tinggal di rumah. Tidak, kakek Ki. Aku masih punya hal yang harus dilakukan. Kamu biarkan aku tinggal di rumah. Kenapa kamu tidak mencekikku sampai mati? Su Sueling segera berhenti. Dia dan Lin Dong masih memiliki kerjasama yang belum selesai. Karena saya setuju dengan Lin Dong, kita perlu membantunya memulai bisnisnya. Hanya dengan cara ini kita dapat mempunyai kesempatan untuk mengubah takdir kita dan mengeluarkan keluarga Su dari kesulitan saat ini. Jika dia tinggal di rumah, bukankah tidak ada yang bisa dia lakukan? Su Sueling tidak dapat menerima pengaturan seperti itu. Apa yang bisa terjadi padamu? Kamu hanya mempelajari hal-hal buruk itu. Selain itu, manajemen puncak keluarga Su sudah membuat keputusan bulat untuk membiarkanmu tinggal di rumah. Kamu hanya bisa mematuhinya dan tidak keberatan. Kakek Ki, mengapa kamu melakukan ini? Apakah kamu ingin membatasi kebebasan pribadiku? Hanya karena aku seorang wanita dan tidak dapat meneruskan garis keluarga. Kamu tidak ingin melihatku sejak aku masih kecil, tidak masalah seberapa keras aku berusaha atau bagaimana kinerjaku. Kamu tidak pernah menganggapku serius. Aku menerima semua ini, siapa bilang aku perempuan? Tapi sekarang aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah. Jadi apa gunanya hidup untukku? Su Sueling bertanya dengan keras.
Ini adalah pertama kalinya dia berbicara begitu keras kepada orang yang lebih tua di keluarganya. Ia masih menjadi kakek ketujuh yang sangat ia hormati. Su Sueling juga menjadi panik dan tidak punya pilihan lain, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Jika dia benar-benar membumi, tidak dapat membantu Lindong mengembangkan bisnisnya. Semuanya hilang. Bukan hanya nasibnya sendiri yang tidak bisa diubah, tapi keluarga Su juga perlahan akan ditelan oleh keluarga Pang. Bertahun-tahun, tidak mudah untuk bertemu Lindong, murid Saint King yang kuat. Ataukah level Raja Suci yang tersembunyi dalam kegelapan di alam Xingsu? Pastilah Tuhan yang memberi mereka kesempatan bagi keluarga Su untuk melepaskan diri dari keluarga Pang. Alhasil, keluarga Su ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Su Sueling sekarang ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kakek tujuh. Tapi dia tidak berani mengatakannya tanpa izin Lindong. Su Sueling tiba-tiba bertanya pada Su Jingyuan dengan keras, yang membuat Su Jingyuan lengah. Dia tidak menyangka gadis kecil yang telah menjadi gadis baik sejak dia masih kecil ini. Saat ini, dia sebenarnya sedang meneriaki dirinya sendiri. Tapi Su Jingyuan juga tidak marah. Su Sueling merupakan keturunan dari keluarga Su yang sangat disukainya. Generasi muda di keluarga Su telah menunjukkan bakat luar biasa sejak kecil, dan mereka juga sangat pintar. Dapat dikatakan unggul dalam segala aspek. Sayangnya dia seorang wanita dan tidak bisa menjadi penerus keluarga Su. Tentu saja dia tidak bisa menjadi pewaris keluarga Su. Su Jingyuan merasa sangat menyesal atas hal ini. Sekarang Su Sueling tiba-tiba pecah. Itu pasti sudah terlalu lama ditekan. Su Jingyuan bisa memahaminya, dan dia tidak siap menegur pihak lain. Sebaliknya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Sueling, karena kamu dilahirkan di keluarga besar seperti keluarga Su, kamu hanya bisa menerima nasibmu. Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Faktanya, kakek tujuh selalu sangat optimis tentang kamu dan menyukaimu. Sayang sekali kamu bukan laki-laki. Kamu laki-laki. Jika kamu laki-laki, kakek Qi akan memastikan bahwa kamu mengambil posisi pewaris pertama keluarga Su." Setelah Su Sueling tenang, dia menyadari bahwa dia telah bertindak terlalu jauh. Bagaimana Anda bisa berbicara dengan kakek ketujuh yang paling Anda hormati seperti ini? Kalau bukan karena Su Jingyuan, kepala perusahaan perdagangan Pavilion Jubao, yang telah membantunya selama tahun-tahun ini. Bagaimana Su Sueling bisa memiliki begitu banyak kesempatan untuk mempelajari senjata ajaib yang diubah? Sekalipun kakeknya sendiri duduk dalam posisi ini, dia tidak akan memanjakannya seperti ini. Kakek tujuh, maafkan aku. Sueling baru saja kehilangan kesabaran dan menyinggung perasaanmu. Mohon maafkan aku. Su Sueling berkata dengan suara rendah sambil meminta maaf. Tidak apa-apa, kakek Qi tahu bahwa kamu telah ditekan terlalu lama, dan akan lebih baik jika kamu melepaskannya. Itu hanya keputusan manajemen puncak keluarga untuk memintamu tinggal di rumah. Kamu tidak bisa dengan sengaja lagi. Kalau tidak, kakek Qi tidak akan bisa melindungimu saat itu. Su Jingyuan menghela nafas. Kakek tujuh, bisakah kamu memberitahuku mengapa ini terjadi? Su Sueling bertanya dengan mata merah. Karena tunanganmu, Pang Haosen, tuan muda tertua dari keluarga Pang, akan segera dibebaskan dari penjara. Kamu harus menunggu di rumah selama periode ini. Menikahlah dengannya segera setelah dia dibebaskan dari penjara, sebagai pewaris pertama keluarga Pang. Haosen sangat berbakat, adalah salah satu penjahat paling menonjol dari generasi muda di alam Xingsu. Anda semua tahu ini, jadi Anda tidak akan dirugikan jika menikahinya pengasingan. Hati Su Sueling menegang, apa yang harus saya lakukan? Kerjasamanya dengan Lindong belum dimulai. Tugas yang diberikan kepadanya oleh Master Lindong belum selesai.
Sekarang jelas mustahil bagi Lindong untuk membantunya dan keluarga Su melarikan diri dari kendali keluarga Pang. Apa yang harus dilakukan? Bahkan jika Lindong ingin membantunya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu hanya mungkin jika tuannya, pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci yang tersembunyi di kegelapan alam bintang kekosongan, mengambil tindakan. Lindong berkata bahwa hanya dengan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya, dia dapat mengajukan persyaratan kepada tuannya. Sekarang tugas belum selesai, bagaimana saya bisa meningkatkan kondisinya? Mengapa Pang Haosen tidak bisa menunggu dan keluar dari pengasingan? Apakah Tuhan akan menghancurkan keluarga Su-nya? Su Sueling tiba-tiba merasakan ketidakberdayaan yang kuat. Benar saja, sekeras apapun dia berusaha, dia tetap tidak bisa lepas dari nasibnya. Saat ini, tersiar kabar bahwa Pang Haosen hendak meninggalkan pengasingan. Keluarga Su melarangnya, tidak dapat menyelesaikan kerja sama dengan Lindong. Master tingkat Raja Suci Lindong tidak akan membantu. Saat Pang Haosen keluar dari pengasingan, dia akan segera menikah dengan keluarga Su. Selanjutnya, keluarga Pang akan melanggar batas keluarga Su selangkah demi selangkah. Pada akhirnya, demi menjaga warisan, keluarga Su tidak punya pilihan selain merelakan rumah dagang tumpah ruah peninggalan nenek moyang mereka. Keluarga Pang mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi. Sejak saat itu, keluarga Su kehilangan harta leluhur mereka dan hanya bisa hidup bertahan hidup. Anda mungkin tidak pernah tahu kapan akan punah. Dan dia, Su Sueling, akan menghadapi situasi di mana dia bukan manusia luar dan dalam. Keluarga Su membencinya, dan keluarga Pang tidak akan memperlakukannya dengan baik. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak bisa menyerah begitu saja. Aku harus bertaruh sebelum aku bersedia melakukannya. Su Sueling berpikir dengan tegas. Su Zai terus memikirkan cara agar tidak dihukum oleh keluarga Su. Dia harus menyelesaikan apa yang dia janjikan pada Lindong. Ini adalah harapannya sendiri dan satu-satunya harapan keluarga Su. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, dia tidak akan menyesal. Berusaha keras, mungkin kamu tidak akan berhasil, tapi setidaknya masih ada sedikit harapan. Jika Anda tidak bekerja keras, Anda hanya bisa menerima takdir. Lingkungan hidup Su Sueling menakdirkannya untuk tidak menjadi orang yang patuh menerima nasibnya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia telah bekerja keras dan berjuang melawan takdir. Hanya saja saya tidak pernah gagal untuk menang. Hilang berkali-kali, kali ini, dia berharap bisa menang. Kakek 7, aku tidak mau dihukum. Masih ada urusan penting yang harus kulakukan. Bisakah kau membantuku, Sueling? Tolong, kali ini saja. Setelah ini, aku berjanji akan menerima pengaturan keluarga. Memohon. Su Jingyuan adalah penanggung jawab perusahaan perdagangan kornukopia, dan statusnya di keluarga Su tinggi. Nomor 2 setelah kepala keluarga Su, kecuali beberapa leluhur tingkat suci. Jika dia bisa membantu Su Sueling, mungkin ada peluang lain. Sueling, ini adalah keputusan bulat yang dibuat oleh manajemen senior keluarga Su, dan tidak ada yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya. Su Jingyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak percaya, kakek 7. Anda adalah orang umum yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan kornukopia. Anda bertanggung jawab atas seluruh perusahaan perdagangan kornukopia. Anda memiliki posisi yang sangat penting dalam keluarga Su. Anda pasti dapat membantu Sueling. Su Sueling membalas. Kalau begitu kamu harus memberitahuku apa yang kamu sebut hal-hal penting. Jika kamu mengatakannya dan aku menyetujuinya, aku bisa mengesampingkan wajah lamaku dan bertarung untukmu di depan kepala rumah untuk menyelamatkanmu dari larangan. Aku, Su Sueling terhenti. Dia sepenuhnya percaya pada kakek 7.
Tapi tanpa anggukan Lindong, Su Sueling tidak berani menceritakan semuanya. Terlebih lagi, akan sangat meyakinkan untuk memberitahu Guru Lindong, Raja Suci yang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Seandainya Lindong dan tuannya tidak senang, jadi apa gunanya tidak peduli seberapa baik dia melakukannya. Kakek ketujuh, aku belum bisa memberitahumu. Tapi bisakah kamu mempercayaiku sekali saja, aku melakukan ini tidak hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk seluruh keluarga Su, kata Su Sueling dengan serius. Oh, untuk keluarga Su? Kalau begitu katakan padaku, apa yang telah kamu lakukan untuk keluarga Su? Su Jingyuan tiba-tiba menjadi tertarik. Dia telah menyaksikan Su Sueling tumbuh dewasa sejak kecil. Gadis ini memiliki idenya sendiri dan telah bekerja keras untuk mengekspresikan dirinya. Dia tidak mau menerima begitu saja pengaturan keluarganya. Tapi sebagai seorang wanita, tidak peduli bagaimana dia menolak, dia pada akhirnya ditakdirkan untuk tidak bisa mengubah takdirnya. Berdasarkan pemahaman Su Jingyuan tentang Su Sueling, dia tidak akan berbicara omong kosong atau berbicara omong kosong. Karena dia bilang itu untuk keluarga Su, pasti ada rahasia kelam di sini. Tapi apa sebenarnya itu? Su Jingyuan sangat penasaran. Kakek tujuh, apakah kamu percaya padaku? Su tiba-tiba bertanya. Su Jingyuan melihat ekspresi serius Su Sueling, dan sepertinya dia tidak bercanda. Dikombinasikan dengan hubungan antara keduanya dan penampilan gadis itu di masa lalu. Dia sepertinya tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Su Sueling. Aku percaya padamu, tapi kamu harus memberiku alasan untuk meyakinkan kepala keluarga. Terima kasih kakek Qi atas kepercayaanmu. Aku belum bisa mengatakan yang sebenarnya padamu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa jika aku berhasil kali ini, aku mungkin bisa membantu keluarga Su keluar dari kesulitan saat ini. Inilah yang terjadi. Saya telah melakukannya selama bertahun-tahun. Satu-satunya secercah harapan yang saya temukan. Su Sueling menarik napas dalam-dalam dan berkata, kesulitan apa yang bisa kita bantu untuk keluarga Su? Su Jingyuan tidak bisa bereaksi untuk beberapa saat. Bantu keluarga Su keluar dari kesulitan dikanibal oleh keluarga Pang selangkah demi selangkah, dan biarkan keluarga Su mendapatkan kembali kebebasannya dan tidak lagi dikekang oleh siapapun. Dilema yang dihadapi keluarga Su bukan lagi 1 atau 2 hari, dan dia, sosok inti keluarga Su, tentu mengetahuinya. Bukan hanya tokoh sentral seperti dia, bahkan beberapa orang yang sedikit berkuasa di keluarga Su pada dasarnya mengetahuinya. Lalu bagaimana jika Anda baru mengetahuinya, menghadapi penindasan terhadap keluarga Pang, kekuatan utama di dunia Xingsu? Keluarga Su telah mencoba segala cara selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang berhasil. Semakin banyak kekayaan yang diberikan setiap tahunnya. Begitu pula dengan pernikahan, selama keluarga Pang melamarnya, tidak peduli pihak lain cacat atau bodoh, keluarga Su akan langsung menikah dengan anak perempuan. Tapi hasilnya luar biasa, keluarga Pang masih berpikiran jahat. Ingin menguasai sepenuhnya pohon uang yaitu Cornucopia Trading Company. Menghadapi serigala bermata putih yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan. Keluarga Su hampir menyerah. Kecuali keajaiban terjadi dan leluhur keluarga Su dapat mencapai tingkat Raja Suci, masalah keluarga Su dapat diselesaikan. Sekarang Su Sueling benar-benar berkata bahwa dia bisa menyelesaikannya. Apa itu mungkin? Sejujurnya, meskipun dia telah menyaksikan Su Sueling tumbuh dewasa dan tahu bahwa gadis ini tidak akan berbohong, Su Jingyuan tetap tidak mempercayainya. Karena kesulitan yang dihadapi oleh keluarga Su, tidak ada seorang pun kecuali pembangkit tenaga listrik tingkat Saiyan King yang dapat melakukan intervensi. Hanya ada beberapa ahli tingkat Saiyan King di seluruh alam Xingsu, dan Su Sueling tidak mungkin melakukan kontak dengan mereka. Sueling,
Tolong berhenti bercanda dengan kakek Ki. Keluarga seperti keluarga Pang bukanlah sesuatu yang bisa kita hadapi. Satu-satunya harapan keluarga sekarang adalah setelah kamu menikah dengan Pang Haosen, kamu dapat memberikan keuntungan penuh dan secara bertahap menjadi pemimpin keluarga Pang. Tokoh inti, biarkan keluarga Pang berhenti menekan kami. Keluarga Su hanya ingin diperlakukan seperti keluarga Jiang, dan kami akan puas. Su Jingyuan menghela nafas. Mendengar kata-kata Su Jingyuan, Amelia Su cemas. Dia tidak ingin menjadi tunawisma setelah menikah. Meskipun Su Sueling sangat percaya diri, tapi dia pernah bertemu Pang Haosen sekali. Saya tahu ini adalah pria yang memperlakukan perasaan seperti kotoran. Di matanya, mungkin yang ada hanya untung, hanya semakin kuat. Sedangkan untuk wanita, itu hanya hal yang tidak bisa diabaikan. Setelah satu pertemuan saja, Su Sueling tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menaklukkan pria ini. Kakek ketujuh, meskipun aku menikah, keluarga Pang tidak akan melepaskan keluarga Su. Mereka punya ambisi yang besar. Pang Haosen tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada keluarga Su karena aku. Jika keluarga Su tidak menemukan cara untuk menyelamatkan diri mereka sendiri, hasil akhirnya adalah kita hanya bisa menyerahkan perusahaan dagang kornukopia. Tanpa perusahaan dagang kornukopia, hampir mustahil bagi keluarga Su untuk berdiri. Namun meskipun kita menyerahkan perusahaan dagang kornukopia, keluarga Pang tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Lagi pula, tidak ada yang mau tinggal. Masalah di masa depan. Su Sueling berkata dengan penuh semangat. Menyelamatkan diri sendiri, kami juga ingin menyelamatkan diri kami sendiri. Tapi itu tidak mudah. Setelah bertahun-tahun, keluarga Su belum bisa menemukan peluang sedikit pun. Jika ada harapan, kami tidak akan menaruh harapan pada Anda. Su Jingyuan berkata tanpa daya. Keluarga Su telah memikirkan segala hal yang dapat mereka pikirkan selama bertahun-tahun. Hanya ada dua yang mungkin paling efektif. Salah satunya adalah nenek moyang keluarga Su telah mencapai tingkat Shen King. Saat itu, keluarga Pang tidak bisa menekannya meski mereka menginginkannya. Kedua, leluhur keluarga Pang setingkat Raja Suci meninggal mendadak. Keluarga Pang tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi tentu saja mereka tidak punya tenaga untuk mengurus keluarga Su. Salah satu dari keduanya mungkin terjadi, itu semua merupakan keajaiban yang mengejutkan. Hal itu hampir mustahil terjadi. Kakek tujuh, karena kamu percaya padaku, tolong beri aku kesempatan. Aku benar-benar melihat secercah harapan kali ini. Aku ingin membantu keluarga Su lepas dari kendali keluarga Pang dan mengubah takdirku sendiri. Lanjutan. Dia tahu dia harus meyakinkan Su Jingyuan. Jika tidak, mari kita berhenti bicara. Hanya dengan bantuan Su Jingyuan, hanya dengan begitu Su Sueling dapat terus menyelesaikan kerjasamanya dengan Lin Dong dan mendapatkan persetujuan dari Lin Dong dan gurunya. Sueling, tahukah kamu apa yang kamu bicarakan? Su Jingyuan tiba-tiba bertanya dengan serius. Aku tahu, Su Sueling menjawab dengan tegas. Jadi, apakah kamu serius? Tentu saja. Apakah kamu tahu keluarga seperti apa keluarga Pang itu? Tentu saja, keluarga Pang adalah salah satu kekuatan teratas di alam Starvoid pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Pertama, jika keluarga Su ingin lepas kendali, mereka harus mendapat bantuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Suci. Sekarang setelah Anda mengetahuinya, apakah Anda masih berpikir Anda memiliki harapan? Su Sueling menjawab tanpa ragu. Su Jingyuan berhenti berbicara dan menatap Su Sueling dengan cermat. Dia ingin melihat sesuatu dari ekspresi Su Sueling. Namun, ekspresi Su Sueling sangat tegas sekarang. Seolah-olah dia benar-benar punya cara untuk membantu keluarga Su keluar dari masalah. Sejujurnya, sekarang pun,
Su Jingyuan masih tidak percaya dengan apa yang dikatakan Su Sueling. Seperti yang dia katakan, keluarga Su ingin lepas dari kendali keluarga Pang. Pasti ada pembangkit tenaga listrik tingkat Shen King yang berdiri di belakang keluarga Su. Hanya ada begitu banyak ahli tingkat Shen King yang dikenal di alam Xingsu, dan tidak ada yang mau membantu keluarga Su atau menyinggung keluarga Pang. Tapi Su Jingyuan bersedia memberi Su Sueling kesempatan. Di saat yang sama, hal itu juga meninggalkan secercah harapan bagi keluarga Su. Sekalipun secercah harapan ini hampir tidak ada. Apakah kamu benar-benar melihat harapan? Su Jingyuan terus bertanya. Ya, kakek 7, ini satu-satunya secercah harapan yang kulihat selama bertahun-tahun ini. Aku ingin bertaruh. Oke, Sueling, karena kamu begitu bertekad, kakek 7 tidak dapat menahanmu. Tidak peduli apakah kamu berhasil atau tidak. Aku akan memberimu kesempatan ini, kamu dapat terus maju dan melakukannya dengan berani. Sedangkan untuk kepala keluarga, bahkan jika aku mempertaruhkan wajah lamaku, aku juga akan membantumu memperjuangkannya. Su Jingyuan membuat keputusan akhir. Dia akhirnya memilih untuk percaya pada Su Sueling. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang dia lihat tumbuh dewasa. Su Jingyuan merasa penglihatannya tidak salah. Sekalipun dia salah, dia bisa menanggung akibatnya. Hasil terburuk yang mungkin terjadi adalah penyerahan perusahaan dagang kornukopiah. Terima kasih, kakek 7. Terima kasih, kakek 7. Su Sueling menangis kegirangan. Dia tahu kakek 7 akan mendukungnya. Sejak dia masih kecil, dialah satu-satunya yang benar-benar baik padanya. Sueling, meskipun kakek Ki berjanji akan membantumu dan memperlakukanmu seolah-olah kamu tidak dihukum, dia tetap harus mengingatkanmu. Kakek Ki, katakan padaku. Sueling mendengarkan, Su Sueling menenangkan diri dan menjawab. Kamu juga punya tunangan. Bagi keluarga papan atas seperti keluarga Pang, wajah adalah hal terpenting. Kamu harus berusaha menjaga jarak dengan laki-laki di masa depan. Telinga keluarga Pang, akan ada konsekuensinya. Ini akan sangat serius. Su Jingyuan mengatakan ini, Su Sueling langsung mengerti. Dia dan Lindong kembali dengan perahu yang sama, lalu membawanya mengunjungi markas besar pedagang kornukopiah, yang ditemukan oleh pejabat senior keluarga. Tapi ini juga merupakan masalah yang Su Sueling tidak menyadarinya. Setelah Lindong dengan mudah membunuh 2 pembangkit tenaga listrik tahap awal tertinggi di samping Jiang Tianxing, Su Sueling semakin yakin dengan identitas Lindong. Sangat muda dan sangat kuat. Saya khawatir hanya ahli tingkat Shen King yang bisa mengolahnya. Saat itu, dia hanya ingin memiliki hubungan baik dengan Lindong. Saya akan mendapatkan bantuan dari Lindong dan gurunya di masa depan, jadi saya tidak akan peduli dengan detail ini. Tak disangka, ketika kabar tersebut sampai ke petinggi keluarga, malah jadi heboh. Sejak Su Jingyuan mengangkatnya atas nama manajemen puncak keluarga, Su Sueling pasti akan memperhatikannya di masa depan. Kalau tidak, itu akan menjadi akhir jika kami benar-benar dilarang. Kakek 7, saya mengerti. Saya pasti akan memperhatikannya di masa depan dan tidak akan menimbulkan masalah lagi bagi Anda. Baiklah, pahami saja. Oke. Keluar dan selesaikan tugas pentingmu. Jika tidak ada pekerjaan, kakek Ki sedang menunggu kabar baikmu, Su Jingyuan berkata sambil tersenyum. Kata-kata terakhirnya jelas merupakan lelucon, tapi Su Sueling menganggapnya serius. Kakek 7, jangan khawatir, aku tidak akan mengecewakanmu. Kamu akan senang atas keputusan hari ini di masa depan, dan seluruh keluarga Su ingin mengucapkan terima kasih. Oke, haha, kakek 7 adalah menunggu hari itu. Su Sueling keluar dari ruang kerja Su Jingyuan. Ambil napas dalam-dalam, tidak ada jalan keluar untuknya.
Pang Haosen hendak meninggalkan pengasingan. Lindong adalah satu-satunya harapannya. Dia harus membantu Lindong menyelesaikan tugas yang diberikan oleh tuannya secepat mungkin. Hanya dengan cara inilah Lindong dapat mengundang tuannya untuk keluar. Hanya melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Hanya dengan begitu Su Sueling dapat menegosiasikan persyaratan dengan pihak lain. Dia bahkan tidak bisa melihat wajah pembangkit tenaga listrik tingkat Saint King. Bagaimana cara meminta bantuan seseorang? Namun ke depannya, kita juga harus memperhatikan jarak antara kita dan Lindong. Sulit meyakinkan kakek tujuh untuk membantunya, tetapi dia tidak bisa membiarkan pejabat senior keluarga menghubunginya lagi. Tidak akan mudah untuk menjelaskannya kepada kakek tujuh saat itu. Lindong ditata di sebuah ruangan mewah kelas atas. Tidak butuh waktu lama, dong dong dong. Terdengar ketukan di pintu. Siapa? Lindong bertanya seperti biasa. Tuan Lin, ini aku. Suara Su Ming datang dari luar pintu. Lindong membuka pintu dan Su Ming berdiri di luar sambil memegang amplop merah di tangannya. Tuan Lin, ini undangan pelelangan di kantor pusat perusahaan perdagangan kornukopia seminggu lagi. Jika waktunya tiba, Anda bisa mengambilnya dan masuk ke tempat pelelangan. Kata Su Ming dan menyerahkan amplop merah itu kepada Lindong. Mata Lindong berbinar saat mendengar ini. Akhirnya mendapat undangan lelang. Hal yang bagus, dengan itu, dia akan segera menjadi orang kuat di alam keabadian setengah langkah. Terima kasih, Pak Tua. Lindong menerima undangan itu dan berkata dengan tulus. Siapapun yang menghalangi peningkatan kekuatan adalah musuh. Sebaliknya, siapapun yang membantunya meningkatkan kekuatannya adalah seorang teman. Tuan muda. Lin, Anda tidak perlu bersikap sopan. Ini semua dilakukan oleh Nona ketiga. Jika Anda ingin berterima kasih kepada Nona ketiga, ucapkan terima kasih saja kepada Nona ketiga. Saya hanya pesuruh. Tidak peduli apa, Anda telah banyak membantu saya. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, selama saya, Lindong, bisa melakukannya, saya tidak akan menolak. Tidak, Tuan Lin terlalu sopan. Jika tidak ada yang lain, saya akan pergi dulu. Jika Anda butuh sesuatu, telepon saja saya. Saya di sini, saya hidup dengan baik dan tidak ada kebutuhan. Maaf, Tuan. Itu hanya tugas saya, Lin. Selamat tinggal, Tuan. Su Ming pergi. Dia pikir Lindong berusaha mendekatinya sehingga dia bisa bertanya tentang wanita ketiga. Saya belum menyadari apa yang saya tolak hari ini. Itu adalah janji dari orang kuat di atas level Saint King. Mungkin tidak lama lagi usus Su Ming akan dipenuhi penyesalan. Awalnya ada kesempatan untuk membangun hubungan baik dengan Master Lin, tapi dia menolaknya. Lindong kembali ke rumah dengan amplop merah. Setelah dibuka, ada kartu emas di dalamnya. Isi kartunya sederhana. Tidak ada tulisannya, hanya lambang perusahaan dagang kornukopia yang tercetak di atasnya. Lindong menyentuh kartu emas itu, cukup halus, cukup lembut, dan terasa sangat nyaman saat disentuh. Itu seharusnya terbuat dari sejenis logam mulia, agak mirip dengan emas di bumi, tapi pastinya jauh lebih berharga daripada emas. Perusahaan perdagangan kornukopia memang sangat kaya. Bahkan undangannya dibuat dengan sangat indah. Biaya pembuatan kartu kecil ini cukup untuk membuat orang biasa bekerja seumur hidup. Ini adalah dunia orang-orang kelas atas dan kaya. Sangat sulit bagi orang awam untuk memahaminya. Masukkan kembali kartu tersebut ke dalam amplop. Setelah menerima undangan tersebut, suasana hati Lindong masih bagus. Dengan itu, Anda bisa masuk ke situs lelang secara terbuka dalam seminggu. Lindong melihat sistemnya. Host, Lindong. Saldo,
9 kuadriliun 996 triliun 999 miliar 990 juta. Koin bintang Yuan, fisik, tertinggi level 5, 1000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Semangat, tertinggi level 1, 1000 poin dewa dapat ditingkatkan ke 1 level. Kekuatan tempur, abadi keterampilan tempur tingkat tertinggi alam. Tinju ilahi kekosongan, sempurna, telapak tangan langit yang menghancurkan, sempurna, teknik pedang pemecah kejahatan, sempurna. Keahlian, pengobatan kuno, sempurna, poin kekuatan ilahi, 920. Saya ingin mencapai alam suci setengah langkah. Tubuh dan jiwa harus ditingkatkan ke tingkat ke-10 dari tingkat tertinggi pada saat yang bersamaan. Masih ada 14.000 poin Senhao yang hilang. Masih ada 920 poin Senhao yang tersisa terakhir kali. Dengan kata lain, sebenarnya masih ada kekurangan 13.010 poin Senhao. Lin Dong hanya perlu mengeluarkan 131 miliar pada lelang dalam seminggu. Setengah langkah menuju kondisi suci ada di depan Anda. Menurut pemahaman Lin Dong, dalam lelang skala besar yang diadakan oleh Cornucopia Trading Company, setiap barang lelang adalah harta karun, dan tentu saja harganya tidak akan murah. Menghabiskan lebih dari 1 triliun yuan seharusnya cukup mudah. Lin Dong kini menantikan pelelangannya. Su Sueling keluar dari tempat Su Jingyuan dan tidak pergi menemui Lin Dong. Dia harus menjaga jarak tertentu dari Lin Dong sekarang. Jika tidak, anggota keluarga senior akan mengetahuinya. Tapi dia benar-benar akan dihukum. Bahkan Su Jingyuan tidak akan bisa membantunya saat itu. Setelah kembali ke kamarnya, Su Sueling mulai menghubungi Liu Pei dan memintanya untuk segera mendirikan perusahaan bisnis baru. Pang Haosen, tuan muda tertua dari keluarga Pang, akan meninggalkan pengasingan. Begitu dia keluar dari kurungan, Su Sueling, sebagai tunangannya, akan segera didorong ke garis depan. Mungkin dia akan segera dinikahkan, akan sulit baginya untuk melakukan hal lain. Waktu bisa dikatakan sangat ketat sekarang. Su Sueling harus menyelesaikan perjanjian dengan Lin Dong sesegera mungkin. Saya awalnya berencana menunggu sampai pelelangan selesai. Sekarang sepertinya saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Su Sueling bertanya kepada Lin Dong bagaimana memberi nama kamar dagang baru agar bisa didaftarkan. Lin Dong tanpa ragu memutuskan untuk terus menggunakan nama perusahaan dagang Donglai. Dia telah menggunakan nama ini sejak awal mula bumi. Rasanya cukup enak dan membawa banyak manfaat bagi Lin Dong. Itu membuat kekuatannya melambung tinggi, jadi tidak perlu diubah. Dengan cara ini, perusahaan dagang Donglai diam-diam lahir di kawasan perdagangan besar di wilayah barat Tiongkok Tengah. Di seluruh benua Cina Tengah, banyak sekali bisnis yang didirikan setiap hari, dan banyak sekali bisnis yang tutup karena manajemen yang buruk. Pendirian perusahaan dagang Donglai tidak membuat khawatir siapapun. Tak ada yang tahu, dengan persediaan kekayaan Lin Dong yang tak terbatas, perusahaan dagang Donglai akan segera menjadi kuda hitam. Dengan kecepatan kilat, itu menyebar ke wilayah perdagangan besar. Lin Dong tidak terlibat dalam urusan perusahaan perdagangan Donglai. Dia diam-diam menunggu pelelangan tiba. Ini juga yang paling dipedulikan Lin Dong saat ini. Tentu saja, bank komersial juga menjadi prioritas utama. Namun untuk mencapai hasil, mereka harus meluangkan waktu. Lelang adalah manfaat nyata langsungnya, menurut rencana. Setelah lelang ini, Lin Dong akan menjadi orang suci setengah langkah. Ditambah dengan kekuatan spiritual yang kuat dan kekuatan senjata sihir transformasi tingkat atas, pedang pemecah kejahatan. Dia mungkin masih belum bisa mengalahkan alam suci sejati. Namun, di alam suci,
Pasti tidak ada lawan. Pada saat itu, Lindong dapat dianggap sebagai orang nomor satu di bawah alam suci. Setengah langkah ke alam suci, bahkan Ming tingkat ketujuh di alam Xingsu ini sudah dianggap sebagai orang yang kuat. Jika leluhur tingkat suci tidak diberangkatkan, dia tidak lagi takut pada kekuatan apapun di alam Xingsu. Pada saat itu, Lindong akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri di dunia maya bintang yang penuh bahaya dan orang-orang kuat. Ketika bank komersial Donglai didirikan, Lindong juga secara langsung mentransfer koin 1 triliun bintang yuan ke rekening publik bank komersial Donglai untuk pengembangan bank komersial. Namun, karena uangnya belum habis, Lindong tidak bisa langsung mendapatkan poin dewa. Hanya ketika perusahaan dagang Donglai membelanjakan uangnya, dia dapat memperoleh poin ilahi. Untuk setiap 100 juta koin Star Yuan yang dibelanjakan, Lindong bisa mendapatkan 1 poin Senhao. Jika koin 1 triliun bintang Yuan jatuh ke mata orang lain, kebanyakan dari mereka akan tercengang dengan angka ini. Tapi di mata Su Sueling, wanita ketiga dari perusahaan perdagangan kornukopia, itu saja. Lahir di keluarga Su dengan kekayaan yang tak terhitung jumlahnya. Su Sueling sangat mengetahuinya. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang Anda miliki, itu hanyalah kepemilikan eksternal. Kekuatan adalah apa yang benar-benar milik Anda. Dengan kekuatan, kekayaan akan mengalir secara alami. Sebaliknya, tanpa kekuatan, kekayaan yang semula Anda miliki pun perlahan akan meninggalkan Anda. Kekayaan membutuhkan kekuatan yang sesuai untuk melindungi, dan konsekuensi dari ketidakcocokan akan sangat tragis. Keluarga Su adalah contoh yang baik, jika mereka tidak dapat menemukan cara untuk menyelamatkan diri. Dalam beberapa tahun, keluarga Su perlahan akan dikanibal oleh keluarga Pang. Pada akhirnya, kemungkinan besar seseorang akan mendapatkan orang dan uang. Padahal keluarga Su sudah menyadari ambisi keluarga Pang sejak dini. Setelah bertahun-tahun, mereka masih belum menemukan solusi. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua persyaratan keluarga Pang. Saya harap saya bisa bertahan lebih lama lagi. 5 leluhur tingkat suci dari keluarga Su memiliki efek jera terhadap kekuatan lain. Tetapi bagi keluarga Pang, yang memiliki tingkat raja suci yang kuat, mereka hanyalah beberapa anak kucing dan anak anjing. Justru karena kekuatan setingkat raja suci, hanya keluarga Pang yang berani mengajukan tuntutan tanpa henti kepada keluarga Su dengan begitu tidak bermoral. Waktu berlalu hari demi hari. 3 hari kemudian, masih ada 2 hari lagi sebelum lelang dimulai. Kawasan perdagangan super besar di wilayah barat benua Cina tengah menyambut kedatangan rombongan tamu tak diundang. Adalah Jiang Tiansheng, pewaris pertama keluarga Jiang yang bertanggung jawab atas penyelidikan distrik barat. Mereka menggunakan lubang cacing untuk menempuh jarak jauh hanya dalam waktu singkat. Dari distrik timur benua Cina Tengah langsung menuju distrik barat. Kedatangan Jiang Tianxing juga membuat suasana di seluruh distrik barat menjadi sedikit tegang. Berita bahwa Jiang Tianxing, pewaris kedua keluarga Jiang, meninggal mendadak di luar telah menyebar ke seluruh kekuatan besar. Semua orang membicarakan siapa yang begitu berani dan berani menyerang serta membunuh keturunan langsung keluarga Jiang. Mengetahui tujuan perjalanan Jiang Tiansheng, semua kekuatan besar takut menjadi sasaran keluarga Jiang dan menyinggung keluarga yang marah ini. Bersambung.